Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ya, terima kasih atas waktu yang sudah diberikan pada pagi hari ini. Salam olahraga. Wah, sapaan akrab. Ya, pada kesempatan pagi hari ini tentu kita ya sambil terus berdoa agar supaya kita diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, tentunya juga sambil kita berikhtiar bagaimana agar diri kita ini tetap terjaga kondisi kita, imunitas diri kita, terlebih karena kondisi yang saat ini belum berangsur untuk pulih. Sehingga bagaimanapun juga namanya manusia ya wajib untuk berikhtiar. Nah, pada pertemuan pagi hari ini, jika kemarin kita sudah membahas kaitannya dengan kebugaran jasmani, sekarang kita akan masuk pada materi yaitu adalah senam, di mana senam ini lebih spesifik nanti yang kita bahas adalah senam lantai. Sebetulnya kalau kita bicara senam itu ada beberapa hal ya. Yang pertama, senam ini ada beberapa jenis. Ada senam lantai, ada juga senam aerobik ya. Terus ada yang satu lagi itu senam, saya lupa nanti kalau misalkan ingat saya berikan penjelasannya ya. Senam ini pertama kali dikenalkan yaitu pada masa Yunani kuno. Ya, memang namanya adalah gimnastik. Makanya kalau kalian pergi untuk berolahraga, nama bekennya di Indonesia itu adalah nge-gym, yaitu adalah olahraga. Karena ada gimnastiknya sehingga itu ada kaitannya dengan orang berolahraga yang tanpa memakai busana atau tanpa memakai baju. Nah, akan tetapi di Indonesia tetap dengan mempertahankan apa yang memang sudah menjadi hakikatnya kita, ya tetap memakai busana, kan begitu. Sehingga tetapi dalam hal ini pun orang yang namanya ikut senam itu kebanyakan rata-rata ya pakaiannya memang seperti itu karena memang dari sejarahnya ya yang tadi sudah saya sampaikan, gimnastik yaitu adalah olahraga ya yang kemudian biasanya tidak menggunakan pakaian begitu. Terus lanjut. Nah, senam lantai yang kita bahas ini adalah salah satu bagian dari rumpunan senam tadi yang sudah saya sebutkan. Gerakan-gerakan senam dilakukan di atas lantai yang beralaskan matras. Mengapa demikian? Karena ketika kita melaksanakan senam lantai tanpa dengan menggunakan matras, itu akan dapat mengakibatkan kita itu cedera tubuh kita. Sehingga ketika ada matras itu saya rasa akan lebih terbantu. Nah ini, karena bagian-bagian tubuh kita itu akan menempel di lantai langsung. Lupa padahal namanya senam lantai. Iya, tapi kita membutuhkan bantuan alat agar supaya kita nyaman di dalam berolahraga yang namanya senam lantai ini. Senam lantai sering disebut juga sebagai senam bebas. Sebab pada waktu melakukan gerakan tidak membawa alat atau menggunakan alat. Jadi tidak seperti senam yang lain yang ketika menggunakan tali, ketika menggunakan tongkat dan sebagainya itu bukan. Jadi tanpa alat, tanpa menggunakan alat, tanpa membawa alat. Perlengkapannya cuma matras. Matras itu ada beberapa jenisnya. Ada yang matrasnya berupa seperti kasur. Bukan yang itu ya, matras yang berupa seperti karet. Nah, itu. Jadi tubuh kita akan terhindar dari cedera kalau kita memakai itu. Kalau yang terbuat dari busa, nanti kita akan kesulitan
Kenapa kesulitan? Nah, nanti saya jelaskan. Karena senam lantai ini membutuhkan kenyamanan bagaimana agar tubuh kita ini seimbang. Selanjutnya, rangkaian dari senam lantai, ya ini adalah penggabungan dari beberapa gerakan senam yang dilakukan secara berurutan dalam satu periode gerakan atau kesempatan. Jadi saling menyambung. Pada gerakan rangkaian, pesenam akan melakukan unsur gerakan mengguling. Nah, makanya tadi ada juga melenting, ya, mengguling, melenting. Nah, nanti saya jelaskan, ada gambarnya nanti. Juga melatih keseimbangan, memutar, melompat, dan meloncat sesuai kaidah pada gerakan senam lantai. Sehingga kalau kemudian itu tanpa kita lakukan dengan menggunakan matras, ketika kita salah gerakan, maka otot kita yang akan kemudian terpelintir. Kalau sudah sedemikian itu nantinya yang disebut cedera. Ya. Sehingga bagaimana kalau otot kita itu tergelincir seperti itu? Ada beberapa kondisi. Yang pertama dengan diurut, tapi perlu hati-hati. Ada yang kemudian dikompres, tapi menggunakan air hangat atau air dingin. Nah itu, ya. Terus manfaat dari senam lantai yaitu kemampuan gerak tubuh semakin lincah. Begini, kalau kita melaksanakan senam lantai, itu badan kita, kelenturan kita terjaga. Kalau kelenturan kita terjaga, otomatis otot kita pun terjaga. Jika otot kita itu terjaga, maka apa yang kita lakukan pada setiap harinya, kita menjadi enak, kita merasa menikmati dari gerakan-gerakan tubuh kita. Tanpa ada suatu paksaan. Tapi kalau tubuh kita ini tidak pernah kita gerakan, terus kemudian kita gerakan secara secara terpaksa, pokoknya ini harus gerak tubuh. Itu otot akan kemudian kaget. Kalau otot kemudian itu kaget, maka akan dapat mengakibatkan cedera. Nah, jadi kemampuan gerak tubuh itu akan semakin lincah. Karena apa? Kelenturan tubuh kita terjaga. Memperkuat otot lengan, kaki, paha, pinggang, perut, dan juga dada. Karena gerakan-gerakan senam lantai ini tentunya ada beberapa latihan-latihan tertentu yang spesifik. Entah itu dari kakinya, entah itu otot lengannya, entah itu kaki, paha, pinggang yang tadi saya sebutkan. Ya. Yang selanjutnya adalah menambah kekuatan fisik. Kadang ada yang kemudian senam lantai dengan beberapa jenis yang itu harus menyangga tubuh kita. Nanti ada contohnya. Menurunkan berat badan, ini bagi kalian yang badannya terlalu gemuk. Badan kalau terlalu gemuk itu bahaya. Bisa menjadikan sarang penyakit. Ya. Bisa hipertensi dan sebagainya. Ya, sehingga kalau kalian tidak menjaga tubuh itu maka akan mudah terserang penyakit. Ini bagi orang-orang yang kemudian merasa berat badannya berlebihan, ya, saya katakan berlebihan. Karena saya kemarin ke RSU, ada anak kecil berat badannya sudah 80 kilo, padahal usianya baru anak-anak kelas SD atau kelas MI. Itu kan terlalu berlebihan. Ngetine yo ora sedep, ya. Anaknya tidak begitu lincah, jadi merasa terganggu. Ya, ini. Harusnya bagaimana? Ya harusnya dilatih dengan olahraga agar supaya badannya terjaga. Jadi tubuh kita itu tinggi, ada hitungannya sebetulnya ya, antara tinggi dengan berat badan yang proporsional. Ya, kalau seperti saya ini
Ini sudah termasuk proporsional dengan berat badan 60 kilo itu sudah proporsional. Kemudian adalah melatih lompatan. Meningkatkan kekuatan jantung. Nah, ini yang juga begitu penting, ya. Jadi salah satu bentuk ketika kita berolahraga itu adalah bagaimana melatih jantung kita. Detak jantung per orang dewasa itu per 1 menit itu 220. Usia kalian ya kurang lebih sedemikian itu. Kalau ada yang begitu sangat cepat, nah ini ada kemungkinan entah ada jantungnya yang bocor, sehingga bagaimana cara pengecekannya? Ya memang harus dicek di rumah sakit yang ada kaitannya dengan jantung. Nanti dicek di alat. Kalau ada keluar seperti jalan itu berarti ini berarti bocor jantung tersebut. Nah, melatih lompatan itu juga ada nanti di senam lantai, terus juga meluruskan tubuh yang bungkuk. Kalau kalian duduk, nah ini maka biasakanlah duduk tegap. Jangan bungkuk seperti ini, tapi tegap, badan tegap. Ini melatih kalian agar supaya terhindar dari badan yang atau tubuh yang bungkuk. Biasanya di bagian sini. Tulang tengkorak namanya ya. Tengkorak yang di rusuk ini yang akan kelihatan sampai di dada, sampai di punggung. Nah, itu akan kelihatan. Terus melatih kefokusan. Betul, kefokusan, ketangkasan ini dapat dilatih dari senam lantai. Termasuk juga membakar lemak tadi ada kaitannya dengan menurunkan berat badan. Yang selanjutnya adalah sirkulasi aliran darah lebih lancar. Maka kalau kalian sering-sering berolahraga itu sirkulasi darah yang ada di dalam tubuh kita yang berputar dari mulai kepala sampai ujung kaki balik lagi sampai begitu terus. Tidak ada pengendapan yang kemudian menimbulkan itu adalah penyakit. Nah, ini akan lancar ketika kalian lakukan yang namanya senam lantai. Hal yang harus diperhatikan, gunakan matras, letakkan matras di atas permukaan lantai yang datar, pastikan matras berada pada posisi yang tepat. Sekitar area matras pastikan tidak ada benda yang dapat membahayakan. Ya, saat melakukan pendaratan terutama sebelum melakukan teknik senam lantai biasakan dengan gerakan pemanasan. Nah, ada pemanasan terlebih dahulu. Dalam melakukan olahraga senam lantai dimulai dari teknik paling dasar, menengah hingga kemudian teknik yang paling sulit. Jangan langsung yang paling sulit, tapi ada stepnya, ada tahapan-tahapannya. Ketika melakukan senam lantai harus ada pengawasan dari guru atau pelatih yang sudah ahli dalam melakukan teknik senam lantai. Sebenarnya tidak hanya pada senam lantai saja, ketika kalian nge-gym atau berolahraga pun lebih bagusnya ada guru atau pendampingnya. Nah ini yang pertama adalah gerakan roll depan, berguling ke depan, ya, ke depan atas, bagian belakang badan, tengkuk punggung, pinggang dan panggul bagian belakang. Latihan guling ke depan dapat dilakukan dengan 2 cara, yaitu guling ke depan dengan sikap awal jongkok, kalian jongkok, kemudian guling ke depan dengan sikap awal berdiri. Nah seperti ini. Pertama itu jongkok. Setelah itu baru kemudian mengguling, kemudian finishnya adalah berdiri. Itu jongkok. Kalau kemudian berdiri bisa Pak? Bisa. Karena ada 2 hal ya caranya. Usahakan finishnya sampai bangun. Ya. Makanya dengan gerakan yang seperti ini, kalau kalian tanpa menggunakan matras itu pinggang akan terasa sakit. Ya, kepala kalian juga sakit. Wah itu berarti kayak seperti selebrasi ketika mencetak gol itu Pak. Nah itu kalau misalkan kamu sudah profesional, ya, kalau belum tidak profesional, wah lompat juga. Kemudian kepala dulu yang kena di tanah, wah cedera parah nanti. Kemudian ada yang kedua, roll belakang. Menggulingkan badan ke belakang.
di mana posisi badan tetap harus membulat, yaitu kaki dilipat, lutut tetap melekat di dada, kepala ditundukkan sampai dagu melekat di dada. Nah ini digambar, berarti kalian menghadapnya, ya. Pertama adalah posisinya adalah jongkok, ya. Kemudian mengguling ke belakang. Setelah itu mengguling lagi ke belakang sehingga posisi finishnya adalah jongkok lagi, seperti hampir di semula, cuman tangan sudah melekat pada lantai atau matras. Headstand, nah, ini posisi keseimbangan yang memanfaatkan kekuatan kedua lengan dan kepala. Kepala dan lengan ini yang dilatih, ya, sebagai titik tumpuannya. Biasanya handstand juga disebut copstand. Aktivitas ini bertujuan untuk melatih otot leher, keseimbangan tubuh, dan juga keberanian. Saya tidak menemukan gambarnya. Sebenarnya menemukan, cuma kok orang-orang ini cewek, jadi wah tidak. Nah, ini ya stand. Seperti apa ya? Jadi tangan sama kepala di bawah, kakinya di atas. Nah, itu headstand. Handstand sekarang, sikap tegak dengan bertumpu pada kedua tangan, kedua kaki rapat dan lurus ke atas. Suatu hal yang perlu diperhatikan dalam melakukan handstand adalah harus dilakukan di atas landasan atau alas yang keras. Misal lantai, karena akan memudahkan dalam bertumpu jika dibandingkan melakukannya di atas alas yang lunak atau misal kasur. Nah kalau ini dikhususkan untuk kalian melaksanakannya di lantai agar supaya yang menjadi tumpuan itu enak. Nah ini ada alat bantunya, yaitu adalah tembok, ya. Jadi tangan, karena hand itu adalah tangan, kemudian stand itu berdiri, tangan yang kemudian mampu tubuh itu berdiri. Nah dengan cara apa? Yaitu kalau latihan dengan dihadangi tembok, bisa. Kayang, posisi kaki bertumpu dengan 4 titik dalam keadaan terbalik dengan meregang dan mengangkat perut dan panggul. Nilai pada gerakan kayang yaitu dengan menempatkan kaki lebih tinggi, memberikan tekanan pada bahu dan sedikit pada pinggang. Manfaatnya adalah meningkatkan kelenturan bahu, bukan kelenturan pinggang. Cara melakukan gerakan kayang, yang pertama, kalau kalian baru pertama kali harus ada orang yang membantu, ya, agar supaya tidak lagi-lagi terjadi cedera. Nah ini dipegangi pinggangnya, kemudian dibantu untuk memutar atau membalik. Dengan posisi finish adalah berdiri. Boleh menggunakan matras, boleh kalau ini. Ya, diharuskan biar supaya kalau nanti ada terjadi terjatuh, jadi tidak kemudian langsung cedera. Sikap lilin, sikap tidur terlentang, kemudian kedua kaki diangkat keras di atas bersama-sama. Pinggang ditopang kedua tangan dan pundak tetap menempel pada lantai. Berfungsi kedua tangan menopang pinggang. Ini ada orang yang membantu juga. Jadi tangan ketika kamu tidur, angkat kakimu ke atas rapat, kemudian sambil memegang pinggang, ya. Nah, kemudian seperti orang, jadi antara kaki dengan badan lurus. Nah, kalau belum bisa ya harus ada orang yang ikut membantu. Saya kira itu dari apa yang sudah tadi saya jelaskan kaitannya dengan senam lantai. Jadi kalian bisa pelajari di rumah agar supaya badan kalian, kesehatan kalian terjaga, kelenturan tubuh kalian terjaga, otot kalian terjaga, aliran darah juga terjaga dengan baik, mengalir dengan baik, itu menandakan jiwa kalian sehat. Saya kira itu, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Bapak Muhammad Jamaluddin sudah menjelaskan berkaitan dengan senam lantai. Bisa dipahami bahwa gerakan daripada senam lantai merupakan salah satu dari berbagai banyak gerakan senam yang ada di Indonesia atau yang ada biasa dilakukan oleh para atletik.
Silakan bagi teman-teman kelas 8, ada yang ditanyakan kiranya berkaitan dengan senam lantai? Belum ada? Semoga saja memang benar-benar sudah bisa dipahami. Ya. Untuk itu, Mas. Ya, saya terima kasih. Itu yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kalian. Akhirul kalam. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.